Dunia kini berada di ambang perang total. Malam ini Rusia dilaporkan melancarkan serangan nuklir terbatas ke entitas pendudukan Israel. Dilaporkan Badan Seismologi mengonfirmasi ledakan 1 megaton di jantung wilayah pendudukan. Dilaporkan RS-28 Sarmat diluncurkan dari silo dengan muatan MIRV berjumlah 10 hulu ledak yang menyasar target strategis. Dampak membumi gempur kota dan hulu ledak menciptakan kawasan permanen. Rusia membalas serangan terhadap pangkalan angkatan laut di Suriah dengan meluncurkan 1 rudal RS-28 Sarmat dari silo di selatan Rusia yang mengangkut 10 hulu ledak MIRV dan melepaskan muatan di atas area Tel Aviv menurut intelijen regional dengan laporan seismologi awal. Mengonfirmasi ledakan berkekuatan megaton, korban dilaporkan besar dengan komunikasi yang terputus di lokasi tersebut. Operasi dinilai respon balasan keras. Laporan dari sisa otoritas yang selamat menyebutkan 50.000 korban tewas segera setelah ledakan. Gambaran itu seperti neraka di bumi, menandakan operasi pemusnahan yang presisi. Setiap RS-28 Sarmat membawa MIRV antara 10 dan 15 hulu ledak hipersonik yang ditargetkan pada fasilitas militer, ekonomi, dan politik di sekitar Tel Aviv. Sistem pertahanan David Sling dan Arrow 3 gagal mendeteksi hulu ledak yang melesat pada kecepatan MAG-20 sehingga intersepsi praktis tidak mungkin. Akibat langsungnya adalah kehancuran massal, kehampaan komando, dan runtuhnya layanan darurat di area terdampak. Korban mengalami luka bakar parah, keruntuhan bangunan, kebakaran hebat, dan paparan radiasi yang mengancam hidup. Evakuasi hampir tidak mungkin tanpa struktur koordinasi yang tersisa segera. Arogansi Israel runtuh ketika serangan presisi memusnahkan markas besar Kia di pusat Tel Aviv, menghancurkan gedung komando dan fasilitas komunikasi bawah tanah. Sekitar 24.000 perwira senior serta 2.850 jenderal dilaporkan tewas dalam ledakan langsung, sedangkan 1 hulu ledak penetrator menimbulkan kawah pada ruang kontrol. 9 hulu ledak lain menghancurkan depot bahan bakar, pusat logistik, dan stasiun radar. Sistem pertahanan gagal menghadapi 10 hulu ledak yang masuk bersamaan sehingga rantai komando putus total. Tidak ada koordinasi ambulans atau pemadaman, dan 0 kemampuan respons terpusat tersisa. Akibatnya operasi militer lumpuh minimal 72 jam, memberi dampak langsung pada stabilitas wilayah. Lebih dari 15 pusat komando lokal juga rusak, memicu pengungsian massal dan gangguan komunikasi sipil selama berhari-hari. Internasional segera. Ini menggambarkan bagaimana satu serangan Sarmat menguapkan markas besar IDF, Kementerian Pertahanan, dan 3 bunker komando bawah tanah. Korban pemimpin lapangan termasuk 1.200 perwira senior lenyap, bersama Kepala Mossad dan Kepala Shin Bet dilaporkan tewas. Pangkalan Glali yang menampung unit 8.200 dan pusat latihan agen hancur total, memutus komunikasi elektronik, satelit, dan jaringan intelijen regional. Kehilangan akses terhadap data operasional sebesar 95% menyebabkan kebingungan strategis. Sel-sel intelijen lumpuh, radiasi dan reruntuhan menghalangi evakuasi. Target ekonomi yang dipilih, gedung bursa dan pusat data, terbakar, menghancurkan cadangan keuangan dan server kritis hingga mengganggu pasar. Efek psikologisnya parah. Ketakutan, kehancuran kepemimpinan, dan hilangnya kendali negara. Tanpa koordinasi militer, reaksi darurat tidak terkoordinasi, mempercepat runtuhnya institusi. Analisis awal memperkirakan pemadaman sistem komando selama berbulan-bulan dan degradasi kemampuan intelijen jangka panjang. Dampak gabungan membuat entitas kehilangan kemampuan respons cepat, memaksa aktor internasional menimbang langkah selanjutnya terhadap ancaman menyebar. Konsekuensi logistik mencakup kehilangan bahan bakar, suplai medis, dan akses air bersih, memperburuk krisis kemanusiaan yang meluas dan kerusakan infrastruktur publik parah. Tempat-tempat perdagangan dan kawasan finansial hancur total, dengan 1 menara berlian di Ramat Gan lenyap dan gedung-gedung kantor tinggi meleleh menjadi massa logam cair dan runtuhan. Dampak ekonomi mencakup kerusakan pada institusi perbankan, pasar modal, dan jaringan logistik, sehingga Bank Sentral dan Bursa Efek Aviv terpaksa menghentikan perdagangan dan likuiditas terhenti. Bandara Internasional Ben Gurion mengalami kehancuran pada fasilitas kritis sehingga 1 landasan pacu, 1 menara kontrol, dan terminal penumpang berubah menjadi kawah. Akibatnya jalur evakuasi dan kargo terblokir dan rantai pasokan regional runtuh. 1 depot bahan bakar terlontar menjadi sumber api yang meluas, memicu kebakaran besar, dan menonaktifkan depot bahan bakar tambahan, serta fasilitas penyimpanan. Sektor teknologi yang sebelumnya menjadi tulang punggung ekspor kehilangan pusat operasionalnya ketika 1 klaster gedung startup runtuh dan pusat data lokal terkompromikan. Banyak perusahaan besar kehilangan akses ke server dan modal kerja. Industri asuransi menghadapi klaim besar dengan estimasi kerugian makro tidak terukur sementara pasar kredit membeku. Penghapusan area komersial juga menghentikan arus pemasukan pajak sehingga fungsi pemerintahan daerah dipukul keras. Infrastruktur energi dan telekomunikasi mengalami gangguan masif, sehingga proses pemulihan terbatas dan tergantung pada bantuan internasional. Operasi pelabuhan dagang terhenti karena 1 dermaga utama rusak. Ruang perbelanjaan mewah dan sektor pariwisata yang menjadi sumber devisa kini berubah menjadi area reruntuhan.
Meninggalkan pijakan ekonomi yang hangus dan ancaman lingkungan berkepanjangan, pemulihan jangka panjang akan memerlukan rekonstruksi besar, relokasi populasi, audit menyeluruh terhadap jaringan keuangan, dan investasi infrastruktur yang intensif. Tekanan fiskal menambah beban sosial, serta mengubah lanskap ekonomi regional selama dekade mendatang yang membutuhkan koordinasi global segera. Penghancuran Ben Gurion menjadi titik awal bencana total. Ledakan dari 14 hulu ledak termonuklir skala kecil dengan daya 150 kiloton per unit memicu badai api setinggi 3.000 meter. Suhu di pusat Tel Aviv mencapai 1.200 derajat Celcius. Dalam waktu 9 menit, api melahap 87% infrastruktur sipil. Kota-kota satelit Holon, Batam, Ramat, dan Bnei Brak terbakar serentak, menewaskan tambahan 62.000 penduduk. Gelombang kejut setara 7,6 skala Richter menghancurkan 11.400 bangunan beton. Seluruh jaringan listrik dengan kapasitas 4 gigawatt lumpuh dalam 37 detik. Tidak ada ambulans tersisa. 312 unit pemadam kebakaran musnah. Rumah sakit Ichilov dengan 1.600 tempat tidur berubah jadi kawah berdiameter 280 meter. Udara di kawasan Gusdan mengandung 480 mikrosievert per jam, mematikan dalam 6 jam. Sisa populasi sekitar 230.000 orang kehilangan akses air dan pangan. Laporan darurat terakhir mencatat 9.800 kasus luka bakar tingkat 4, angin berkecepatan 160 km, jam membawa abu radioaktif ke utara sejauh 27 km. Di jalan-jalan, ribuan kendaraan terbakar berjejer. Tidak ada sistem komunikasi tersisa. 38 menara seluler runtuh. Lapisan asap hitam setebal 600 meter menutupi langit. Dalam radius 9 km, oksigen tersedot habis. Hewan ternak mati karena panas ekstrem. Pasukan medis yang tersisa, 74 orang, mencoba mengevakuasi korban ke barat, namun akses tertutup reruntuhan beton. Radiasi meningkat 2 kali lipat tiap jam. Dalam 24 jam, permukaan tanah memancarkan 3,2 röntgen per menit. Tidak ada kehidupan tersisa. Tel Aviv hilang dari peta, menyisakan kawah-kawah yang tumpang tindih, runtuhan membara, dan sisa-sisa kehidupan di wilayah pendudukan kini terperangkap dalam situasi yang disebut para analis sebagai krisis eksistensial paling parah sejak tahun 1948. Tingkat radiasi diukur mencapai 7,3 sievert per jam, cukup untuk membunuh manusia dalam hitungan menit. Laporan sementara dari Lembaga Medis Internasional memperkirakan total korban dapat melampaui 290.000 jiwa dalam 10 hari pertama. Dengan hancurnya 70% PDB, 100% komando militer, dan seluruh jaringan intelijen, negara tersebut berhenti berfungsi sepenuhnya. Infrastruktur sipil rusak pada tingkat 95%, dan lebih dari 11.000 bangunan publik hancur. Serangan balasan Rusia dikonfirmasi menggunakan 1 unit rudal RS, 28 Sarmat dengan 15 hulu ledak MIRV, daya totalnya 25 megaton. Setiap hulu ledak diarahkan secara independen ke target militer, ekonomi, serta administratif utama. Keputusan strategis ini diambil setelah serangan Israel ke pangkalan Rusia di Tartus pada 28 Oktober, yang menewaskan 42 pelaut. Di Washington, Gedung Putih mengadakan rapat darurat selama 7 jam, mengeluarkan pernyataan yang dinilai terlalu lemah oleh sekutu. Presiden Amerika menolak aktivasi pasal 5 NATO karena risiko eskalasi nuklir total. Di Eropa, 17 negara anggota Uni Eropa mengumumkan keadaan siaga energi. Beijing menyerukan pengekangan kolektif sambil menegaskan tanggung jawab awal berada pada Tel Aviv. Tehran, Sanaa, dan Beirut menyebut kejadian ini sebagai keadilan Tuhan. Di dunia Arab, siaran langsung disaksikan oleh lebih dari 230 juta penonton. Pasar keuangan global kehilangan 14 triliun dolar dalam 2 hari, dengan indeks Dow Jones jatuh 16%. Di Moskow, Kementerian Pertahanan menegaskan operasi selesai tanpa peluncuran tambahan. Mereka mengklaim akurasi sistem Sarmat mencapai 99,6%. Tidak ada rudal yang gagal lepas landas. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang tertutup selama 11 jam di Jenewa. Delegasi Rusia menyebut tindakan mereka sebagai respon proporsional atas agresi militer. Sekretaris Jenderal menyerukan penghentian semua operasi nuklir segera. Sementara itu, media independen di Eropa menilai dunia sedang memasuki fase baru dari deterrence global. Di Afrika Utara, 5 pemerintahan mengumumkan pembekuan hubungan diplomatik dengan sisa entitas Israel. Serentak, lebih dari 80 demonstrasi pro-Palestina terjadi di 22 negara. Reaksi pasar minyak mendorong harga Brent naik menjadi $186 per barel. Seluruh sistem ekonomi dunia berguncang, sementara Tel Aviv tetap tertutup dalam abu radioaktif. Era hegemoni AS dan impunitas Israel yang arogan telah berakhir secara definitif dalam bola api di atas Tel Aviv.